Halo. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di UKIP Talks, ngobrol asik bersama UKIP. Dan selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live streaming di Facebook UKIP Sorong, UKIP Talks pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Christian dan hari ini merupakan tayangan live perdana dari UKIP Talks yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Papua. Nah, bagi teman-teman semua nih yang ingin tahu apa sih yang akan dibicarakan di UKIP Talks ini, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai UKIP Talks. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai segala sesuatu tentang UKIP, tentang edukasi, tentang inspirasi, dan juga berbagai macam ragam informasi buat teman-teman yang tetap setia selalu nonton dari UKIP Talks. Nah, bagi teman-teman yang ingin gabung, yang ingin nonton live streaming dari UKIP Talks setiap hari Selasa, setiap minggunya, langsung aja gabung di live Facebook UKIP Sorong, dan nantinya kita juga akan buka di YouTube channel dari UKIP Sorong. Dan jangan sampai terlewatkan loh, karena di UKIP Talk kita akan berbagai macam informasi buat teman-teman semua yang selalu nonton dari live streaming UKIP Talks pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, dan sekarang telah menunjukkan pukul 8 lewat 9 menit. Semoga teman-teman semuanya tetap masih bersemangat dan tetap fresh pada malam hari ini, karena UKIP Talks kali ini telah mengundang bintang tamu dan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat spesial buat teman-teman semua. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai topik kita, yaitu membangun kemandirian generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, karena narasumber kita kali ini adalah seorang musisi yang sangat hebat, kreatif desainer, dan juga seorang entrepreneur muda. Pasti teman-teman semua pada tahu nih, apalagi anak-anak Sorong, pencinta-pencinta lagu ataupun musik-musik khas dari Indonesia Timur, pasti tahu nih dengan kakak yang satu ini. Langsung saja saya sapa Kak Andre Marian. Selamat malam Kak Andre. Selamat malam Christian, selamat malam semua Sivitas Akademika UKIP Sorong. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam lingkungan yang maha kuasa senantiasa. Wow, sangat luar biasa nih Kak. Terima kasih Kak Andre dapat meluangkan waktu untuk tampil di live streaming perdana dari UKIP Talks pada malam hari ini. Dan Kak Andre pada malam hari ini akan berbagi segala informasi mengenai edukasi, inspirasi buat kita semua yang telah bergabung di UKIP Talks pada malam hari ini. Tapi Kak Andre, sebelum kita bincang-bincang nih mengenai topik kita pada malam hari ini, apa kabar nih Kak Andre? Puji Tuhan, sehat-sehat secara jasmani dan rohani. Wow, luar Walaupun di biasa. masa pandemi seperti begini ya, kita tetap harus semangat, harus tetap Ya, produktif ya, sebagai anak muda khususnya, yang nanti betul akan sekali. menjadi tulang punggung kan. Oke, Jadi lagi jangan mencah. lagi di mana nih Kak? Lagi di Sorong Kebetulan ya atau di luar Sorong Kak? Kebetulan kita memang di Sorong, Christian, karena memang kondisi seperti Oke, begini kan kita harus working at home. Jadi rumah kita adalah di Papua, kita tetap di work from Sorong. home. Siap Kak. Jadi Kak Andre, kesibukannya apa nih Kak? Selama masa pandemi ini kan kita work from home nih. Kesibukan Kak Andre selama work from home ini apa aja sih Ya, jadi sebenarnya? kita ini sudah mulai istilahnya pembatasan sosial skala besar ini kan Ya, dimulai bulan Maret akhir kalau nggak salah ya. ya udah 3 bulan nih Kak Selama Andre. itu, Iya, benar-benar. Jadi memang internet itu sangat kita butuhkan waktu itu ya, karena memang segala sesuatu harus kita kerjakan itu dari rumah. Jadi ya, selama pandemi berlangsung dari bulan Maret, April, Mei, sekarang sudah bulan Juli, sekitar 4-5 bulan lah, saya banyak melakukan belajar. Paling penting adalah siap. saya belajar banyak hal di internet, saya belajar tentang desain, terus saya juga banyak melakukan aktivitas marketing kebetulan karena saya juga salah satu uh, pengurus atau orang yang bekerja di manajemen di salah satu resort di Kota Sorong. Jadi Wow, saya banyak melakukan promo-promo untuk branding dari tempat tersebut. Selain itu juga saya tetap mengedukasi teman-teman sekalian yang ada di lingkungan saya, ya lewat diskusi-diskusi seperti begini, tentang ya, bagaimana kita sih sebenarnya menghadapi hal seperti begini, karena ini kita tidak rencanakan sebelumnya. ya Jadi betul sekali. apapun ceritanya, suka tidak suka, kita tetap harus siap untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Jadi kita Ya, bekali diri kita dengan macam banyak hal lah. Kita belajar ya. tentang bagaimana mengkreasikan segala sesuatu kita, bagaimana berinovasi.
kita bagaimana bisa bertahan hidup lah. Paling penting adalah bisa bertahan hidup di era yang tidak pasti seperti saat kemarin dan saat ini, seperti gitu, Christian. Oke, jadi kita selama masa pandemi ini bukan hanya kita diam di rumah aja, tetapi kita apalagi generasi-generasi muda ya, Kak. Jadi kita harus selalu tetap produktif, kita ikut apa saja yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita, membuat kreatif-kreatif mungkin, ya, Kak? Benar, kita harus terus Ya, belajar ya, jadi jangan berhenti belajar karena sebenarnya sampai kapanpun manusia itu harus selalu belajar karena pertumbuhan dunia ini kan sangat dinamis, Christian. Jadi ya, kita tidak bisa hidup di masa lalu. Kita harus selalu menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di saat ini dan akan datang sehingga kita tidak ketinggalan atau kita tidak istilahnya tidak bisa bersaing lagi, tapi kita harus bisa punya keunggulan untuk bisa bersaing karena kebutuhan manusia itu kan dari tahun ke tahun tuh dinamis ya, selalu berubah-ubah. Jadi kita ya. harus selalu menyesuaikan dengan kita punya keahlian atau skill, kita punya pengetahuan atau mungkin kita punya karakter yang kita bangun berdasarkan perubahan zaman seperti itu. Oke, Kak Andre. Oke, Kak Andre, kita langsung aja ya masuk dalam topik kita pada malam hari ini, yaitu membangun kemandirian generasi muda, khususnya generasi muda di Papua dalam menghadapi tantangan globalisasi yang pada saat ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, dari judul ini saja, wow, sangat luar biasa, Kak, karena judul ini sangat cocok buat kita, generasi-generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di Papua, karena dari hari ke hari ini saya lihat dari waktu ke waktu, dari detik maupun detik, ini tantangan globalisasi ini sangat penting, sangat menuntut kita untuk siap untuk menghadapi perkembangan kemajuan teknologi informasi ke depannya. Nah, Kak, saya mau tanya nih, apa sih tantangan globalisasi saat ini? Tantangan-tantangan apa saja? Jadi sebelumnya itu saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan generasi muda Papua yang ada saat ini. Generasi Papua ini yang muda ini maksud saya bukan berarti yang milenial atau apa, tapi yang Ya, berjiwa muda, yang masih punya semangat untuk bisa terus berkarya, berinovasi, tentunya untuk memberikan kontribusi buat kehidupan sosial masyarakat kita yang ada saat ini ya. Jadi ya, kenapa kita harus mandiri? Apa sih tantangan globalisasi seperti yang Christian tanyakan barusan? Begini, ini sudah tahun 2020. Segala hal di dunia ini sangat maju dengan pesat. Kalau kita tidak tanggap dengan itu, kita akan ketinggalan dengan semua kemajuan yang ada. Teknologi informasi komunikasi itu sangat maju. Nah, tantangan apa sih yang kita hadapi sekarang? Ya jelas, perkembangan teknologi itu sendiri adalah tantangan buat generasi muda saat ini. Karena kalau kita sampai tidak bisa menguasai teknologi dan juga kita tidak menguasai sistem yang ada di dunia ini, ya kita tidak bisa mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang ada saat ini. Yang berikutnya ya eksistensi kebudayaan dan eksistensi kepribadian bangsa kita. Karena Christian tahu semua orang di rumah punya gadget, punya Android, mereka bisa akses YouTube kapanpun mereka mau, mereka bisa nonton apapun yang mereka suka, mereka bisa belajar apapun ya, termasuk budaya-budaya asing dari luar tersebut. Contohnya kalau kita di musik, teman-teman di Papua suka dengan satu jenis musik, tapi bukan berarti kan kita harus sama dengan asal dari musik tersebut. ya, Saya agak susah untuk menyebutkan satu jenis musik, tapi nggak apa-apa lah. Gaya hidup di Amerika, mereka itu sangat ibaratnya hidup di ghetto ya, mereka hidup dengan gaya hidup mereka yang benar-benar gangster dan lain-lain. Apakah itu perlu untuk kita generasi muda Papua untuk meniru atau meniru, ya. mengadaptasi ya budaya tersebut? Saya pikir nanti dulu. Kita harus benar-benar tahu dengan karakter atau kepribadian di tempat kita sendiri. Jadi kita boleh mengadaptasi sesuatu, tapi jangan sampai kita meniru mentah-mentah. Nah itu salah satu tantangan di era globalisasi. Contohnya, berikutnya juga ya banyak kebutuhan pasar. Uh, Mungkin saat ini orang sudah lebih membutuhkan kayak misalkan kita punya saudara-saudara yang jadi petani atau di kebun kerjanya mereka menanam sayur-sayuran, mereka menanam bahan kebutuhan pangan. Di dunia mereka sudah kenal dengan mungkin sistem pertanian yang modern. Mereka butuh hasil-hasil pertanian yang lebih tahan lama. Contoh misal, kita sebagai generasi muda yang ada ini bisa harus beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi bisa menghasilkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar dunia. Karena ingat, kita tinggal di Sorong, tapi
kita hidup di lingkungan global, seperti itu. Kita harus selalu berpikir dalam skala global tanpa meninggalkan kearifan lokal kita, itu maksudnya. Ya. Nah, kira-kira untuk sementara itu yang bisa saya jelaskan tentang tantangan globalisasi. Ya, Ya. macam-macam ya, seperti persaingan, ada juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini. Mungkin dulunya tuh nggak perlu kita terlalu banyak bergerak di komunikasi, kayak kita nggak perlu HP yang canggih-canggih, tapi mungkin sekarang anak muda lebih butuh HP yang canggih-canggih untuk bisa, let's say mereka bermain TikTok, atau mereka bikin vlog dan lain-lain. Ya, itu kan kebutuhan yang dinamis karena perubahan gaya hidup dan taraf hidup. Seperti itu, Christian. Ya, betul sekali Kak Andre. Seperti yang tadi Kak Andre bilang bahwa tantangan globalisasi ini dari waktu ke waktu ini sangat berubah dan sangat cepat. Ya Kak, betul. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus cepat untuk mengupdate atau mengupgrade ilmu kita supaya kita tidak ketinggalan nih atas perubahan globalisasi yang ada. Dan untuk anak-anak muda, ini kita harus mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah kita sendiri. Nah Kak, biasanya kan kita ini generasi muda, kita kaget nih dengan perkembangan teknologi yang ada, sangat cepat. Nah, bagaimana nih kita generasi muda menghadapi tantangan globalisasi yang sangat cepat nih? Kan biasanya kita kagetnya, ini sudah ada ini, sudah ada ini. Nah, bagaimana nih Kak, kita generasi muda untuk menghadapi tantangan globalisasi yang sangat cepat? Ya, benar. Kenapa kita sebagai generasi muda, khususnya di Papua ya, saya memang Ya, lebih concern untuk Papua karena memang saya dari Papua juga. Tapi kenapa kita harus beradaptasi atau kita harus bisa menjawab tantangan globalisasi seperti saat ini? Ya jelas, supaya kita tidak hanya jadi penonton, kita tidak hanya jadi orang yang mengikut tren, ya, atau kita tidak hanya jadi orang yang hanya ya menerima segala sesuatunya tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Ya kalau seperti itu kondisinya ya kita tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya kita tidak bisa bersaing dan let's say kita gagal. Dan kedepannya, generasi kedepannya ya kita tidak bisa menikmati apa-apa lagi dari segala potensi yang kita miliki. Kita menjawab tantangan globalisasi ya bagaimana begini, sekarang kan teknologi informasi itu sangat cepat. pesat ya, Ya, dan sudah terbagi secara meluas. Jadi tidak ada lagi ketimpangan bahwa daerah A, daerah B, daerah C ini lebih bagus untuk akses informasi, akses komunikasi. Saya pikir ya, di era pemerintahan saat ini kita semua seluruh wilayah di Indonesia itu kan sudah sama rata ya untuk menikmati perkembangan teknologi ini, memanfaatkan fasilitas komunikasi dan teknologi ini secara merata. Jadi tidak ada alasan sih buat kita untuk tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa belajar segala sesuatunya untuk bisa menjawab seperti ini. Ada 3 hal ya, Christian, yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Oh ya, kebetulan saya juga kan beberapa kali bantu untuk mengajar di Universitas Kristen Papua dan saya ketemu dengan generasi-generasi Papua yang ada di sana. Memang ini yang ingin saya lakukan. Karena kalau bukan kita yang melakukan ini, ya mau tunggu siapa lagi? siapa lagi? Ya, betul sekali Ya, Kak. seperti Ya, begitu. Jadi dengan yang kita punya nggak usah bergantung lah. Nanti kita bahas itu ke belakang. Tapi saya mau jelaskan 3 hal dulu. ya, Ada namanya keahlian. Keahlian itu kan skill ya kalau orang orang milenial sekarang bilang, "Ya kamu punya skill-nya apa?" gitu. Itu satu. Yang kedua kita punya pengetahuan, knowledge. Yang ketiga kan kita punya karakter yang paling penting gitu ya. ya, Jadi saya bahas satu persatu gini. Keahlian tuh kenapa sih kita punya penting untuk punya sebuah keahlian? Karena tanpa keahlian kita tidak bisa mengerjakan atau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan saat ini. Contoh, eee, di suatu tempat, mungkin keluarga kita atau rekan-rekan kita atau teman kita meminta jasa kita, misalkan, "Eh Hendrik, bisa nggak kamu tolong benerin komputernya Bapak di sini agak bermasalah, nggak bisa buat akses internet gini-gini." Ya kalau Hendrik punya skill, dia langsung mengerjakan hal itu dan terjawablah masalah atau persoalan yang ada saat itu. Artinya dia membantu memberikan kontribusi buat, menyelesaikan masalah komputer gitu kan. Itu karena dia punya keahlian. Kalau pengetahuan saja, kalau dia cuma punya pengetahuan, ya paling dia cuma, "Iya Pak, saya tahu, saya pernah dengar di satu tempat atau satu buku bahwa kalau untuk membenarkan komputer untuk bisa mengakses internet itu begini begini." Tapi apakah dia bisa? Belum tentu, karena dia nggak punya skill. keahlian Nah, dia ya. harus punya skill itu.
Berikutnya pengetahuan, ya jelas. Pengetahuan ini kita butuhkan sekali. Itulah gunanya institusi pendidikan seperti UKIP berdiri saat ini ya, untuk membangun karakter mahasiswa UKIP dan juga memberikan pengetahuan sebagai dasar atau pijakan mereka dalam mengambil tindakan di saat ini dan masa yang akan datang. Contoh, saat ini orang bertanya misalkan, "Henry, kamu punya skill, saya tahu untuk membangun rumah, kamu bisa bangun rumah, tapi saya butuh rumah yang bergaya Eropa." Kalau si Hendrik ini nggak punya pengetahuan tentang contoh-contoh atau berbagai macam jenis tipe-tipe bangunan yang ada, mungkin dia hanya bisa membangun gaya rumah yang dia tahu. Dia tidak berinovasi, maksud saya. Karena dia punya pengetahuan, dia bisa berinovasi, menghasilkan rumah sesuai kebutuhan dari konsumen. Nah, itu pengetahuan. Nah, karakter. Ini penting sekali menurut saya, karena karakter orang Papua itu sedikit unik ya, sedikit berbeda dengan daerah lain, walaupun kita ini kan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Dalam rumah aja mungkin kita adik kakak kandung tapi punya karakter kan pasti beda-beda gitu. Ya. Nah, sekarang gimana perbedaan ini bisa kita kelola untuk menghasilkan sesuatu hal yang positif gitu kan. Karakter yang unggul, karakter yang kuat, ini tentunya akan membantu seseorang dalam dunia global atau dunia modern saat ini ya. Kamu dikasih pekerjaan, Henry, kamu kerjakan rumah dengan tipe ini, bla bla bla. Kalau dia tidak punya karakter yang baik, dia pasti akan memanfaatkan situasi seperti gini. Ah, besinya kan biasanya pakai 4 untuk kolom, saya bikin 2 saja. Karena ya dia nothing tulus gitu, karena dia mungkin punya karakter tidak baik. Nah, dia akhirnya rumah cuma 1 tahun rubuh. Nah, Ya. itu contohnya kalau tidak punya karakter yang baik, ya dia akan bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Oke, rumah ini membutuhkan 5 buah besi untuk menopang tulangan atau semen bangunan kolam ini. Akhirnya rumah itu bertahan dengan lama karena dia punya karakter yang bagus. Itu hanya contoh ya. Jadi 3 hal ini tidak bisa di split satu persatu, ini harus utuh ada dalam jiwa atau ada dalam karakter atau ada dalam pribadi generasi muda Papua yang ada saat ini. Karena tanpa 3 hal ini saya pikir agak sulit. Ini kan secara luas. Nah, kalau 3 hal ini dimiliki, contohnya, kita mau belajar tentang uh, bagaimana menjadi ahli IT. Ya, Ya. 3 hal ini kita harus punya. Ya, kamu punya pengetahuan tanpa skill ya percuma, kamu hanya tahu saja, Ya. tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu punya skill saja tanpa pengetahuan juga kamu akan begitu-begitu saja. Ya. Kamu punya karakter, kamu tidak punya karakter dan kamu punya kedua hal di depan itu, ya pastikan pekerjaan itu tidak akan berakhir dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu salah satu contoh tentang bagaimana kita menjawab tantangan globalisasi. Lebih realnya lagi nanti akan kita bahas dengan beberapa hal praktis ya, Christian, di lingkungan kita sehari-hari. Untuk sementara itu dulu. Oke, jadi itu merupakan bekal ya, Kak. Bekal untuk kita generasi muda, khususnya yang ada di Papua. Jadi bekal yang pertama itu ada keahlian, bekal yang kedua ada pengetahuan, dan juga bekal yang ketiga itu ada karakter. Jadi kita tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi kita juga harus punya keahlian. Apalagi kita harus, yang paling penting seperti yang Kak Andre bilang tadi, bahwa kita harus mempunyai karakter yang baik. Nah, Kak Andre, dari 3 bekal yang tadi, nah langkah pertama apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi ini? Apakah kita harus mulai dengan pengetahuan kita kah mungkin? Atau kita harus mulai dengan keahlian ataupun karakter kita, Kak Andre? Hmm. Kita melihat jauh ke belakang, Ya. sebenarnya hal yang paling penting untuk dimiliki seseorang untuk membuat dia punya menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu, jelas dia punya kepercayaan diri. Ya. Benar. Benar. Jadi ada beberapa hal yang tidak terlaksana karena mungkin kita tidak percaya diri. Itu memang terjadi banyak di generasi muda Papua saat ini. Kak, saya mau bekerja di sini, saya mau buat begini, saya mau buat begitu. Tapi saya malu, Kak, atau tapi saya takut saya gagal. Benar ya? Ya, betul Sering sekali. dengar Benar kayak banget, Kak. begitu Ya. kan. Itu karena apa ya? Kita tidak punya kepercayaan diri. Kenapa kita tidak punya kepercayaan diri? Ya, karena kita tidak bisa menentukan mau jadi apa kita ke depannya. Pilihan hidup seperti apa yang akan kita ambil dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil tersebut. Jadi paling awal sebenarnya tanamkanlah kepercayaan diri kepada kita semua orang atau generasi muda Papua bahwa kita bisa. Kamu tidak perlu harus jadi orang Jakarta untuk bisa mengerjakan segala sesuatu.
cukup menjadi orang Sorong atau menjadi orang Papua yang punya keahlian, punya pengetahuan, dan punya karakter yang mumpuni dan pemikiran global. Saya rasa kalian akan dibutuhkan jadi aset untuk kalau kalian kerja di perusahaan, ya kalian bisa jadi aset bagi perusahaan yang ada. Bagaimana supaya kita punya kepercayaan diri? Eh, saya mau bahas tentang privilege, tapi kayaknya nanti lama lagi. Tapi sekilas saja ya. Iya, dikit Jadi aja Kak. sekarang kan lagi rame itu orang-orang pada bahas tentang privilege ya. Mulai ada yang kemarin isu internasional tentang BLM ya, Black Lives Matters. Iya, Black Lives. Nah, itu kan diangkat. Nah, bagaimana kalau kamu dilahirkan sebagai orang kulit hitam? Bagaimana kalau kamu dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Apakah kamu punya privilege yang sama dengan orang lain? Nah, ini kan jadi masalah. Benar, privilege itu kan hak istimewa. Artinya saat kamu dilahirkan sebagai orang, seorang anak pejabat atau seorang anak yang memang hidup di lingkungan yang menunjang kamu bisa sukses, itu membantu kamu untuk bisa mencapai kesuksesan. Tapi apakah kalian pasti dapat sukses karena punya privilege? Belum tentu. Hmm. Dan apakah orang lain yang tidak punya privilege itu tidak bisa sukses? Ya belum tentu juga. Ya. Hanya perbedaannya peluangnya lebih besar bagi orang-orang yang punya privilege. Sebenarnya generasi muda Papua itu punya privilege yang nggak disadari mereka. Kita ini punya kekayaan alam yang sangat besar, iya kan? Itu privilege loh. Sudah diwariskan atau disediakan oleh alam bahwa kamu dihadirkan di tanah yang begitu kaya. Kamu punya privilege sebagai orang yang punya budaya yang sangat kaya. Budaya Papua itu unik loh. Dari setiap suku itu berbeda-beda bahasanya. Itu sebuah privilege. Dan kamu dilahirkan di lingkungan yang punya kepedulian sosial sangat tinggi. Saat pandemi kemarin, mungkin kita kalau tinggal di Jakarta ya, Christian, saya pernah di sana juga, ya antar keluarga pun kita belum tahu juga itu dia keluarga atau bukan. Karena mungkin orang di Jakarta atau Jawa atau sebagian wilayah Indonesia itu tidak punya marga, benar? Iya, benar sekali Kak. Ya. Kalau di Papua ini kan kita punya marga. Jadi saat kamu kesulitan terberat sekalipun, kamu bisa tetap diperhatikan oleh keluargamu karena kamu punya marga yang mengidentifikasi mereka tahu bahwa kamu keluarga kita. Jadi kepedulian sosialnya sangat tinggi. Tidak mungkin lah di Papua itu orang Papua lain membiarkan yang lainnya kelaparan atau kesusahan. Itu sebuah privilege, keuntungan ya, keunggulan istimewa yang kita punya untuk bisa bertahan hidup atau mungkin menjadi sukses. Nah, sebenarnya hal ini bisa membantu kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita bahwa ya kita sudah punya keunggulan. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap generasi muda Papua bahwa kamu punya kekayaan sumber daya alam aja enggak cukup. Ya. Kita sebagai anak-anak muda Papua harus tahu bahwa dunia ini persaingannya semakin ketat. Kita hidup di lingkungan global yang batas wilayah nggak ada, mau siapapun pelakunya bisa siapapun, mau kapanpun. Jadi tidak ada lagi alasan terbatas dengan wilayah, karena sekarang kehidupan di era globalisasi ini semuanya serba terbuka. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu ataupun ya bersantai-santai ataupun hanya menonton. Kita harus jadi pelaku. Apalagi di Sorong contohnya, ya, kita harusnya benar-benar menyadari bahwa kota Sorong ini adalah gerbang. Ya. Kita harus menjadi wajah buat Papua, karena kita adalah memang benar-benar secara geografis kita wajah bagi Papua untuk wilayah Indonesia. Bagaimana orang melihat Papua, ya orang datang Sorong dulu tuh. Orang mau ke Raja Ampat, orang datang Sorong dulu kan. Nah, sekarang bagaimana anak-anak muda, generasi muda ini bisa memanfaatkan privilege ini untuk bisa berkarya atau berinovasi di bidangnya masing-masing. Ya. Karena pada dasarnya anak muda Papua ya semua generasi yang ada ini, kita nggak semuanya dilahirkan sebagai pegawai negeri sipil. Kita nggak dilahirkan sebagai seorang anggota TNI atau polisi, kita tidak dilahirkan untuk menjadi birokrat dan lain-lain. Banyak bidang lain yang sebenarnya bisa kita kreasikan atau bisa menjadi tempat kita berinovasi untuk menjawab tantangan masa depan gitu kan. Untuk bisa kita berkarya dan kita bisa hidup di situ. Jadi harus disadari, harus butuh kesadaran bahwa kita ini harus sadar bahwa kita orang-orang yang punya privilege yang sangat baik dan kita bisa memanfaatkan keunggulan itu untuk berkarya. Harus punya sesuatu inovasi,
harus bisa punya keahlian, kepengetahuan, dan karakter yang mumpuni untuk bisa menjawab tantangan ini dan bisa bersaing di dunia bisnis Global. yang sangat Ya. uh, di lingkungan lokal ataupun nasional. Seperti begitu. Ya, jadi langkah pertama harus kita miliki, kita harus mempunyai kepercayaan diri dulu ya Kak, untuk Iya, memulai semuanya itu. Itu modal utama dari kita generasi muda untuk menghadapi tantangan global yang ada. Jadi kita sebagai generasi muda juga, apalagi khususnya di Papua ini, yang mempunyai seperti Kak Andre bilang tadi, kita mempunyai privilege yang sangat luar biasa, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda nih memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu agar kita lebih bisa berkembang juga di dunia global sana. Ya Kak, seperti begitu ya Kak Andre. Jadi benar. harus kepercayaan diri yang harus penting di dalam Itu untuk memulai sesuatu. kepercayaan, kepercayaan diri penting. Terus setelah kita punya kepercayaan diri mau apa gitu kan? Ya, Ya kita sudah punya kepercayaan diri berarti kan kita sudah punya keyakinan dalam diri kita bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa kita kerjakan ya, with our own way. Jadi kita tidak lagi harus diarahkan, kita tidak lagi harus dipaksa untuk menjadi apapun itu karena kita sudah tahu. Kita sudah tahu kita akan jadi apa, kita punya potensi apa. ya, betul sekali. Kita Uh-uh. mandirilah ya Kak. Mandirilah Ya, untuk benar. melihat privilege yang ada di daerah kita masing-masing. Benar, benar. Ya, Jadi punya kepercayaan diri, pasti kita akan tahu potensi kita. Kalau kita nggak percaya diri, kita selamanya nggak akan tahu potensi yang kita punya. Karena kita selalu melihat kesuksesan di mata orang lain. Kita selalu ya, melihat acuan pada orang lain. Padahal prosesnya aja sebenarnya yang paling penting untuk kita tiru, bukan hasilnya. Karena ya, kita semua ini punya jalan beda-beda. ya, Tapi prosesnya itu memang harus ada proses lah. Harus ada harga yang kita bayar. Kita harus ya, melalui proses itulah. Seperti begitu, ya, itu jadi kita punya pandangan ke depan, kita mau jadi apa, itu namanya visi ya, kalau orang-orang biasa di ya, bisnis bilang itu visi. Kalau kita udah punya visi yang jelas, mau seperti apapun kendala dalam hidup ini, kita tetap akan mengarah pada visi tersebut. Nah, ini yang saya sangat sangat concern dengan teman-teman generasi muda yang ada saat ini lewat berbagai movement yang saya lakukan di Sorong khususnya. ya, Sebelumnya juga sempat di Bali dan di Jogja. Itu saya memang kumpulkan juga beberapa anak muda Papua. Sebenarnya tujuannya satu, begini, saya ingin kita punya kepercayaan diri dulu. ya, Karena Papua itu juga sama dengan suku-suku lainnya atau wilayah lainnya yang ada di daerah-daerah lain. Indonesia. Ya, tidak ada sesuatu yang seperti diskriminasi dan lain. Saya pikir enggak juga. Itu terjadi di semua tempat. Masalah diskriminasi, masalah kelas sosial itu di Jawa, di Bali, di Jakarta juga terjadi. Di mana gedung-gedung bertingkat semakin banyak, tapi rumah-rumah bedeng yang istilahnya rumah-rumah di pinggir-pinggir itu yang pinggir kali segala macam itu masih ada. Jadi itu Ya, tidak hanya terjadi di Papua, di Jakarta juga diskriminasi terjadi. Jadi itu bukan alasan buat kita untuk menyerah. ya, Ya, karena ini tanahnya, ini rumahnya kita gitu loh. Jadi segala potensi yang ada dalam sini kita yang tahu. ya, betul sekali. Jadi bagaimana pintar kita untuk bisa percaya diri dulu, kita bisa kenali potensi yang kita miliki dan kita tahu jalan mana yang kita mau ambil. Karena kalau kita semuanya berpikir bahwa kesuksesan adalah saat kamu bekerja sebagai seorang PNS, ya itu yang akan dikejar semua Ya, generasi muda yang ada saat ini. Dan di UKIP sangat bagus sekali karena tentang entrepreneurship ini kita tekankan. Jadi saya harapkan memang kedepannya lewat UKIP ini menjadi institusi yang bisa melahirkan anak-anak Papua, generasi muda Papua yang punya kemampuan, punya pengetahuan dan punya karakter kuat yang bisa menjawab tantangan kita ke depan sebagai bangsa Indonesia seperti itu. dan juga punya kemauannya Kak untuk memulai sesuatu. Harus punya Iya, kemauan juga Kak ya. betul. Uh, Niat yang baik bagi saya itu juga awal. Jadi gini, saat kita memiliki visi yang besar, kita memiliki sesuatu hal yang mulia, itu kan pasti didukung karena kita punya karakter, Ya, menghasilkan sesuatu yang istilahnya, jadi kita punya tekad atau niat yang baik, tapi jangan lupa niat yang baik saja tidak cukup. iya, Itu selalu saya tekankan. Karena banyak orang itu memang kita punya niat yang baik. Saya ingin Papua ini sejahtera. Iya, but how? I know ya, you have a good will to make Papua get greater, but how? Bagaimana kamu betul. istilahnya membreakdown-nya sampai hal yang terkecil?
Karena kebanyakan kita hanya hidup dengan banyak hal yang berbau retorika atau wacana. Ya, Kita selalu bercerita, "Oh iya, saya ingin generasi muda Papua itu punya karakter yang kuat." Iya, karakter bagaimana? Itu yang selalu pertanyaan-pertanyaan kritis ini. Jadi, kalau bicara tentang kemandirian, ya dimulai dari hal-hal seperti begini. Ya, karena kita punya kepercayaan diri, kita punya keyakinan yang kuat dan niat yang baik, dibekali dengan beberapa hal teknis seperti yang sudah saya sebutkan, dan seperti keahlian, pengetahuan, dan juga karakter yang baik, ya kita pasti akan mandiri. Kenapa kita harus mandiri? Ya, karena dengan mandiri kita bisa menentukan kemana arah kita berjalan, kemana kita mau jadi apa, kita mau buat apa, kita mau jadi ya, seperti apa, itu kan kita yang tentukan. Karena kita yang menjalani proses itu. Tanpa adanya kemandirian, saya pikir kita akan selalu menjadi followers. ya. Kita hanya akan menjadi peniru sesuatu yang sebenarnya tidak cocok dengan wilayah kita atau tempat kita berada saat ini. Oke, baik Kak Andre. Saya sapa dulu teman-teman kita yang ada di live live Facebook pada malam hari ini. Sekarang sudah 17 orang Kak Andre yang bergabung dengan kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah gabung dengan kita pada malam hari ini, kalian bisa komentar ataupun bisa memberikan pertanyaan, tanggapan kepada Kak Andre. Ini kesempatan loh buat kalian yang ingin tanya-tanya ke Kak Andre, bagaimana sih tips-tips untuk memulai sebuah usaha ataupun bagaimana kita menjadi seorang yang kreatif, inovatif. Nah, langsung aja di kolom komentar buat kalian yang ingin tanya-tanya ke Kak Andre. Ya, Kak Andre, tadi Kak Andre katakan bahwa kita sebagai generasi muda ini harus menciptakan kemandirian ya, untuk bagaimana kita menghadapi tantangan global yang ada. Nah, bagaimana nih Kak Andre kita menciptakan kemandirian ini agar dapat bersaing di era globalisasi ini? Apakah kita harus mempunyai suatu hal yang berbeda dengan daerah-daerah lain atau Ya, bagaimana Kak Andre? ya. Jadi kemandirian yang saya maksudkan sini adalah bagaimana kita menyadari bahwa sebagai generasi muda Papua kita hidup di lingkungan global. Sudah barang tentu banyak sekali hal-hal yang terjadi di era seperti saat ini yang menjadi tantangan kita terhadap globalisasi. Karena kalau kita tidak menjawab itu, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada saat ini, ya kita tertinggal, kita nggak bisa bersaing. Jadi kemandirian itu diperlukan supaya kita menyadari betul posisi kita saat ini. Kita memang hidup di era global, tapi kita adalah anak-anak daerah, anak-anak uh, tanah Papua, anak Indonesia, yang memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Kita sebagai orang Papua tidak perlu menjadi orang Jepang, atau Ya, kita sebagai orang Papua tidak perlu menjadi orang Amerika untuk bisa sukses di era globalisasi, nggak perlu. Jadilah orang Papua, jadilah siapa dirimu dan dari mana kamu berasal, tapi kamu bisa berpikir secara global. Artinya kamu menjawab dengan apa ya, keahlian yang kamu miliki, pengetahuan yang kamu miliki, dan karakter kuat yang kamu miliki untuk bisa bersaing. Karena bicara tentang diversity ya, kalau di luar negeri itu masalah-masalah seperti isu diversity yang masih kulit seperti kondisi fisik, dari mana ya, berasal, ras, agama dan lain-lain itu ya, kan sebenarnya sudah mulai terkikis. Jadi orang tidak lagi melihat atau mempunyai stereotip terhadap orang berdasarkan hal-hal ini. Tapi mereka membagikan kelas masyarakat itu berdasarkan ya tadi saya sebutkan keahlian, skill, dan pengetahuan. Jadi kamu tidak hmm, perlu takut atau tidak perlu minder kalau kamu itu dilahirkan sebagai orang Papua karena hal-hal seperti begini sudah tidak terlalu relevan lagi buat mereka dalam melihat kapasitas yang kamu punya. Yang penting kamu bisa punya skill yang bagus, kamu dibutuhkan dan bisa menjawab permasalahan di perusahaan atau di dunia ekonomi yang lebih luas, kamu dijadikan aset tanpa melihat dari mana latar belakangmu berasal. ya. Karena kamu punya skill. Mm. Kalau kita mempunyai skill dan juga 3 hal yang seperti Kak Andre bilang tadi ya. Iya. Ya. Iya. Jadi Oke. kemandiriannya, nah, gimana gimana? Ya silakan Kak Andre. Teruskan. Jadi dengan 3 hal tersebut dan dengan kita punya keunggulan dan kemandirian dan kita tetap mempertahankan identitas Ya. kita sebagai anak muda Papua, kita semakin kaya. Apapun yang terjadi, memang kita punya hal-hal mendasar yang berbeda dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Dan itu tidak perlu kita tutupi. Justru harus menjadi kebanggaan. Contohnya budaya, kita punya seni, kita punya kearifan lokal, itu harus kita angkat.
orang Papua orang yang sangat sosial sekali, misalkan dia selalu memperhatikan saudara-saudaranya tanpa mempedulikan ya itu kan nilai-nilai yang baik. Kenapa tidak Ya, kita kembangkan itu? Saya bertemu dengan beberapa teman karena dari luar juga, mereka juga kaget dengan saya bilang, "Andre kamu kok bisa orangnya royal sekali kayak ya you don't ever think about money. Jadi semua hal kamu lakukan itu ya kamu tidak pikir, tentang uang dan lain-lain." Saya bilang, "Ya kita orang Papua rata-rata begitu." ya, Memang hal ini kan, sesuatu yang berhubungan sosial, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita perhitungkan juga, tentang, kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kearifan lokal kita bahwa kita adalah orang yang sangat sosial dan peduli terhadap, sesama itu jangan dihilangkan. Itu ciri kita gitu. Tambah kamu dibekali dengan keahlian, kamu semakin kaya. Karena bagi saya modal manusia di zaman saat ini lebih penting daripada hanya sekedar modal-modal alat atau modal mesin dan modal, ekonomi lainnya. ya Kak Andre, Seperti gitu. bagaimana? Ya Kak Andre, bagaimana nih cara kita untuk kita mengangkat kearifan lokal kita atau sumber daya alam yang kita miliki nih, khususnya di tanah Papua ini kan sangat banyak nih, dari segi pariwisata, Mmm, dari segi, kreativitas, banyak sekali anak-anak Papua yang kreatif. Nah, bagaimana cara kita untuk mengangkat kearifan lokal ini, Kak? ya, pertama-tama kita harus tahu dulu, yang saya bilang tadi, kita harus mengenal dengan baik potensi apa yang kita miliki. Ya, Karena kalau kita nggak tahu ya, kita mau apa gitu. Contohnya begini ya, saya cerita sedikit, Christian, kita flashback ke iya, belakang tentang Raja Ampat ya. Orang seluruh dunia bahkan di Indonesia sangat kenal dengan Raja Ampat. Eee, sejak kapan sih Raja Ampat itu dikenal? Saya mhm, pikir tidak dalam waktu yang cukup jauh dahulu kala ya. Saya pikir saat beberapa orang dari luar negeri datang dan memang mereka benar-benar mempromosikan tempat itu sebagai keunggulan, spot diving terbesar di dunia. Karena apa? oke, Mereka punya pengetahuan. Mereka tahu bahwa ini menyimpan kekayaan yang sangat luar biasa. Bahwa, jenis corals, jenis, biota laut yang ada di Raja Ampat itu sudah mewakili mungkin sepertiga dari biota laut yang ada di seluruh dunia. Kalau kita orang Papua dulu punya pengetahuan tentang ini, kita yang akan memajukan itu dari dulu kala. Tapi karena kita tidak mengetahui tentang hal tersebut, ya, akhirnya tempat tempat tersebut pun bisa maju karena ada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang menjawab, pertanyaan ini dan bisa membawa Raja Ampat menjadi, mendunia seperti saat ini. Itu dikarenakan mereka punya pengetahuan yang cukup. Mereka mengenal, bahkan kita tidak mengenal apa yang kita punya, mereka lebih mengenal. orang luar lebih mengenal, ya, Lebih betul sekali, mengenal. Kak. Ya, Itu kan uniknya di situ. Padahal seharusnya kita sebagai pemilik rumah ini ya, tuan rumah iya, ini yang harus benar-benar mengenal apa yang kita punya. Itu tidak terjadi kalau kita tidak punya kemandirian. iya, Kita harus punya kepercayaan diri bahwa iya, kita ini punya, potensi yang sangat besar. Ada lagi contoh waktu kalau Christian pernah ke Madura ya, di Jawa mhm, Timur sana itu, satu hal yang membuat mereka cukup menasional bahkan mendunia adalah karapan sapi, benar? Ya lomba iya, balap sapi itu loh. balap sapi, ya, Ah, siapa sih orang Madura dulu yang pernah berpikir bahwa sapi yang selama ini hanya membajak sawah bisa digunakan iya, menjadi pertunjukan pariwisata yang bisa mendatangkan keuntungan atau memperbaiki taraf hidup ekonomi masyarakat di situ, kan nggak ada yang pernah mikir. iya, betul 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 sekali, Kak, iya iya, Jadi yang saya sarankan bagaimana sih kita orang Papua bisa, eee, mengembangkan potensi yang ada ya, kita harus kenali dulu lah potensi yang kita miliki. mhm, Kita tahu dulu dan kita bisa berpikir secara global. Maksudnya begini, belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan orang Amerika pikirkan, mhm, atau orang Jepang, atau orang Jakarta. Mungkin bagi orang asli Raja Ampat, biasa aja tuh Raja Ampat dari dulu kala zaman nenek moyang kita, zaman kakek nenek kita dulu tuh paling cuma dipakai buat mancing-mancing cari ikan, iya, mereka paling nyelam cari ikan, nggak ada satu yang spesial. Karena apa? Mereka tidak berpikir global, mereka hanya berpikir lingkungan mereka saja, bahwa ah, iya, tempat ini hanya dipakai buat nyari ikan. Nggak, kekayaan koral itu mereka nggak ngerti, tentang, biota laut lah, konservasi, dan mereka nggak ngerti barang-barang begitu. Mereka hanya tahu bahwa saya mencari makan lewat mancing, saya mencari makan berburu, ya udah. Tapi ya kita harus, perbaiki hal tersebut, jadi kita punya pengetahuan. Nah, jadi kenali dulu apa yang kamu punya di daerahmu. Itu potensi iya, kan banyak, sumber daya itu kan nggak sekedar alam. iya, Sumber daya manusia juga ada, modal jadi modal kita juga untuk, bersaing di masa yang akan datang. Dan berikutnya ya kamu berpikir secara global. Artinya tangkap kebutuhan
masyarakat global ini, kita Ya, nggak bisa membatasi, bro. Ah, saya kan cuma di Sorong aja, terserah mereka di Jakarta mau buat apa, ya nggak bisa begitu juga. ya. Karena kita sekarang sudah connected, mengglobal. Kita tidak bisa hanya memisahkan diri menjadi kelompok masyarakat yang terpojok, Harus nggak bisa berpikir begitu. harus berpikir secara Global. global. Ya, betul Nah, sekali Kak Andre. walaupun kita tinggalnya di kampung ya, itu tidak Iya, membatasi kita loh. Ini kan masalah pola pikir ya. Jadi harus tetap berpikir global karena kita hidup di lingkungan dunia kan. Sekarang kita nggak ada batas wilayah, nggak ada eh, border, kan borderless lah. Jadi benar-benar semuanya terbuka. Jadi kalau kita nggak mau membuka diri ya, kita akan ketinggalan. iya. Kita nggak akan bisa bersaing seperti itu. Oke Kak Andre, ini saya ada satu pertanyaan. Hmm. Apa sih kelemahan dan kelebihan dari dampak globalisasi ini? Mungkin Kak Andre bisa Kelemahan dan jelaskan. Iya, kelebihan dan kekurangan dari globalisasi saat dampak ini. iya, Hmm. dampak globalisasi saat ini. Ya, yang saya tahu saja ya, karena memang globalisasi itu kan artinya sebuah situasi di mana semua masyarakat di seluruh dunia ini terhubung. Jadi tidak ada Iya, lagi batas-batas wilayah, tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu. Jadi iya, semua hal itu sangat terbuka. Informasi terbuka lebar, komunikasi bisa terbuka sangat lebar. Adalah dampak positif dan negatif. Contoh negatif ya. iya, Negatifnya ya jelas-jelas kita yang nggak punya istilahnya kemandirian, ya kita nggak punya kemandirian dalam berpikir. Jadi kemandirian itu dalam berpikir, kita tidak bisa memfilter hal yang terjadi ini. Akhirnya kita terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang sebenarnya nggak cocok dengan budaya kita. iya, betul Atau sekali. pola pikir internasional atau pola pikir dari luar yang sebenarnya nggak cocok dengan kearifan lokal kita. Iya, Itu hal negatif yang terjadi menurut saya. Terus tentang teknologi komunikasi yang semakin modern ya. Sekarang satu HP saja bisa menjawab semua kebutuhan. Kalau kita tidak punya karakter yang baik, kita tidak bisa memanfaatkan gadget tersebut untuk hal yang positif. iya, Kita bisa lebih produktif sebenarnya dengan kemajuan teknologi, alih-alih kita mau maju, ternyata justru dipakai untuk hal yang negatif. iya. Jadi itu kembali ke karakter generasi yang ada saat ini. Itulah yang saya sebut perlu pembentukan karakter yang tepat sesuai dengan kearifan lokal yang kuat Hmm. untuk generasi Papua yang akan datang. Nah, itu kan hal negatif dari globalisasi Iya, saat ini. Tapi di luar hal tersebut, masih ada sebenarnya hal-hal positif yang kita dapati dan bahkan lebih banyak mungkin dibandingkan hal yang negatif. Karena dengan informasi yang terbuka luas, dengan jaringan yang terbuka sangat luas, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di penjuru dunia ini. Artinya kita punya peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi kita. Jadi kita punya peluang yang besar untuk bisa memperkenalkan orang tentang apa yang kita miliki. Orang banyak bisa lebih tahu tentang Papua, orang banyak lebih bisa tahu tentang Raja Ampat. Orang luar bisa tahu tentang, oh anak-anak Papua mereka punya skill begini, 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 dan begini. Kita bisa mengkomunikasikan itu tidak ada batasan lagi. Even kita bisa langsung mention bupati atau kita bisa mention menteri yang kita mau tanya atau kita bisa langsung DM beliau kalau kita punya akun Instagram kita berteman atau jadi follow di Instagram atau lewat hal-hal lain di media sosial kita bisa langsung mention um, Presiden Jokowi mungkin contoh tanpa ada batasan lagi. Jadi iya. sebenarnya itu peluang. Jadi kita bisa menjawab era globalisasi ini dengan menangkap peluang-peluang positif yang bisa membuat kita semakin maju. Tergantung bagaimana kita punya diri sendiri, bisa punya hal yang ada tadi itu. Begitu Oke. Christian kira-kira. Oke, Kak Andre. Tadi Kak Andre mengatakan bahwa kelemahan-kelemahan kita di era globalisasi ini mungkin kita banyak terpengaruhi dengan budaya-budaya asing di luar sana sehingga kita tidak bisa mungkin mempertahankan kearifan lokal yang ada. Nah, kalau kita sudah memulai, kita sudah punya pengetahuan, kita sudah mempunyai keahlian. Nah, bagaimana nih Kak Andre cara mempertahankan semuanya itu? Bagaimana cara kita mempertahankan kearifan lokal ataupun sumber daya yang ada di daerah kita agar kita tidak ketertinggalan atau kita tidak terpengaruhi oleh budaya-budaya asing itu. Cara mempertahankannya gimana Kak Andre? Gitu. Ya, ini kesadaran kolektif ya. Jadi bukan hanya kesadaran satu dua orang, tapi ini harus disepakati bersama oleh semua generasi muda Papua yang ada untuk bersama-sama maju. Jadi Ya, maksud saya begini, ini kerjasama, ini bukan kerja satu dua orang. Dan tidak terbatas dengan institusi apapun. Maksud saya begini,
Kita tidak perlu menunggu, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu protes, nggak ada perhatian dari ini itu, tapi benar-benar kita ini punya niat yang sangat kuat berdasarkan pengenalan kita tentang potensi yang kita miliki bahwa kita yakin kita bisa maju gitu. Itu dulu ditanamkan. Kesamaan visi dari semua generasi muda yang ada ini yang akan membantu kita untuk tetap konsisten dan bisa membawa perubahan bagi kita punya wilayah ini, kita punya bangsa ini, bangsa Indonesia bisa lebih maju lewat Papua mungkin. Karena tanpa adanya itu ya kita hanya akan terputar di situ saja. Maju, mundur, maju, mundur, maju, ya seperti gitu, terulang dalam lingkaran yang sama. Karena Ya. kita tidak punya tekad bersama yang kuat sebagai anak muda. Jadi kita ikrarkan bersama, oke kita ini tulang punggung Papua di masa yang akan datang. So, what should we do? Ayo kita buat sesuatu. Kita kumpulkan semua anak-anak muda Papua yang berbeda-beda ini. Kita samakan persepsi kita samakan visi kita, bukan kita samakan diri kita. Bukan karakter atau kita menyamakan fisik kita dengan yang lain, kita menyamakan pemikiran, tidak. Yang kita samakan adalah tujuan mulia bersama ini. Untuk membangun generasi muda Papua di masa akan datang yang bisa bersaing, yang bisa memiliki keunggulan kompetitif. Ya tentunya saya pikir persatuan itu sangat penting. Walaupun kenyataannya sih mungkin di lapangan nggak seperti itu ya. Ya. Jadi banyak tantangan ya. Orang banyak bertanya-tanya, Andre kamu sebenarnya ini selama ini bekerja dengan siapa sih? Kamu selama ini tuh didukung siapa? Kamu mendukung siapa sih? Saya bilang nggak ada. Kita berdiri di kaki kita sendiri. Tujuannya ini yang kita perbaiki bersama untuk kepentingan orang banyak. Jadi tidak perlu menunggu, kita butuh bantuan ya, tapi tidak usah menunggu digerakkan oleh sesuatu, tapi benar-benar berdasarkan apa yang niat tulus yang ada di dalam diri kalian untuk Kita kebaikan mulai bersama. aja dulu. Kita Benar. mulai aja dulu ya Kak Andre. Iya, karena tidak ada hal Ya, besar yang kita dapat tanpa langkah kecil di depannya. iya. Tanpa one step kamu lakukan sesuatu ya nggak akan jadi sesuatu. Oke. Kak Andre, ini mungkin Kak Andre bisa memberikan contoh atau cerita sedikit nih. Kak Andre kan sekarang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatannya, kegiatan kreatif, kegiatan untuk membangun atau memotivasi generasi-generasi muda di Papua. Mungkin Kak Andre bisa cerita sedikit bagaimana Kak Andre untuk memulai semua itu Kak Andre. Mungkin Kak Andre ada pengalaman untuk memajukan untuk memotivasi generasi-generasi muda yang ada di Papua. Nah, suara saya? Ya, halo Kak Andre. Jelas suara saya? Oh ya, oke. Agak Ya, boleh boleh Kak Andre. Ya, ya. Saya kasih satu contoh ya, satu contoh ya, mungkin yang pertama saya akan ambil di dunia yang beberapa kali memang saya lakukan di sini, di dunia seni dan budaya. Jadi orang bertanya-tanya kan mesti, "Kamu kalau ke depan mau jadi seorang musisi," contohnya, karena anak Papua sekarang kan banyak sekali yang berkarya lewat YouTube, ya, bikin lagu cover atau mungkin bikin lagu ciptaan mereka sendiri dengan gaya mereka sendiri. Saya pikir itu sangat baik, karena itu bentuk kreativitas yang dimiliki dan ternyata saya kaget juga, yah inilah yang harus kita lakukan. Karena waktu saya datang ke Papua juga ini yang saya tanamkan ke generasi yang ada, bahwa kamu nggak perlu malu kalau kamu punya kemampuan atau punya skill untuk menghasilkan suatu produk, lakukan itu. Jadi di musik contohnya, pasti ada pertanyaan, terus nanti besok saya bisa hidup dari musik bagaimana caranya, Kak? Ya saya bilang, semua itu ada jalannya. Hal apapun yang kita lakukan untuk kebaikan pasti akan berdampak baik dan pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita sendiri. Di musik contohnya, orang selalu berkarya, ini ya sebenarnya itu hanya langkah awal kamu bisa berkarir secara profesional di musik. Karena menjadi YouTuber tuh banyak faktor di dalam situ, bukan sekedar hanya kamu menciptakan lagu, bikin video klip selesai di YouTube
dan kamu tunggu dari Google AdSense dan lain-lain, Ya. itu proses yang panjang. Tapi kamu bisa menempuh langkah lain. Saya kasih contoh buat teman-teman yang saat ini sedang. Halo, Kak Andre. Ya, mungkin jaringan lagi. Iya, terputus Ya, ya? halo Kak Andre. Ya, Jaringan. Oke. ya silakan Kak Andre Ya, teruskan. Nah, ini udah penting ya, bisa. mungkin Ya, teman-teman yang sekarang lagi berkreasi, mungkin mahasiswa-mahasiswa UKIP yang sekarang lagi senang dengan bermusik atau berkarya lewat media sosial, saya anjurkan seperti begini, yang kalian tanamkan itu bukan sekedar karya saja. Karena ide yang baik itu ide menghasilkan karya, karya yang baik itu karya yang berdampak bagi banyak orang. Itu kan beberapa hal yang sering saya sampaikan. Terus, kalau kamu bikin lagu, kamu ciptakan lagu, kamu bikin video klip, masuk ke YouTube, itu belum selesai. Kamu bisa lakukan banyak hal. Kamu bangun yang namanya brand atau merek. personal Jadi, branding. Ya, iya, itu kan sudah sering dibahas ya. ya, Sekarang saya bahasnya mengenai karya. Contoh, kamu seorang anak anak yang suka dengan musik, kamu bikin lagu, tiba-tiba katakanlah UKIP band ini tiba-tiba karyanya viral di YouTube. Katakanlah yang nonton bisa 10 ribuan ke atas gitu. Udah capai 1000 subscriber ke atas. Artinya kan ada penggemar nih, ada orang yang memperhatikan kiprah dari anak-anak muda ini. Nah, mereka bisa menghasilkan keuntungan lebih itu melalui merchandise atau mereka bikin sesuatu apa yang menyangkut branding mereka. Contoh, mereka bikin kaos seperti yang saya lagi pakai sekarang ini, mungkin tulisannya UKIP Band. Nah, orang kan sudah suka dengan UKIP Band, mereka beli kaos kamu. Kamu keluar biaya produksi 50.000, kamu jual 100.000, keuntunganmu 50.000. Itu kan secara ekonomi sudah membantu kamu bertahan atau berlanjutkan berkaryamu lewat musikmu secara mandiri. Contohnya branding apa lagi yang kamu pikirkan? Nah, kamu bikin itu, baju, topi, kamu bikin hal-hal lain yang nanti kamu minta teman-teman yang sudah terkenal di Instagram, ya, contohnya selebgram begitu, untuk mempromosikan. Kamu endorse mereka. Karena ini kan sebenarnya orang menentukan untuk membeli sesuatu itu kan banyak faktor. Salah satunya adalah memang dia sudah loyal. Dia merasa bangga dengan kehadiran teman-teman ini karena membawa nama baik kompleks contohnya. Jadi apapun yang dijual oleh branding ini, UKIP Band ini, dia akan sangat diminati oleh orang-orang yang mencintai mereka. Itu keunggulan kita menghasilkan produk seperti begitu. Christian, mungkin kita sama anak-anak milenial saat ini lagi booming dengan satu lagu yang sangat fenomenal, si Lati ya kalau nggak salah, dari ya, Urjin. Latih. Nah, Ya, itu keren menurut saya. Karena begini, kita mungkin berpikir, oh that's it. Dia buat lagu, sederhana, not as simple. Itu memang berat mereka buat itu. Bagaimana ide-ide itu mereka gabungkan dan bagaimana unsur tradisional itu dimasukkan dalam sebuah lagu yang sangat modern seperti itu. Apakah berakhir di situ saja bahwa viewersnya sudah 50 juta, and then let's say 100 juta dan lain seluruh dunia tahu? No, ini hanya awal. Artinya apa? Mereka berhasil mempromosikan budaya Indonesia melalui karya mereka. Yang setelah dilihat oleh seluruh kalangan internasional, akhirnya apa? Produk-produk Indonesia semakin mulai dilirik, mulai dicari tahu oleh orang-orang yang ada di luar sana. Apa sih Indonesia? Apa sih kebaya kayak gini? Ini buat apa sih? Kalau mereka tertarik dan mereka beli, ekspor kita semakin meningkat. Bisnis dan pertumbuhan ekonomi kita akhirnya meningkat tajam karena hal seperti ini. Jadi jangan pernah berpikir sesuatu yang sangat besar, tapi lihat dari perubahan kecil. Kalau menurut saya itu yang harus dipahami oleh generasi muda Papua yang ada saat ini. Jangan terlalu berpikir yang besar-besar. Jangan ya, terlalu berpikir hal-hal yang sangat fenomenal gitu. ya, Itu pasti terjadi. Pasti terjadi dengan benar kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Tapi ada proses. ya. Ada proses yang harus dilalui dari sebuah langkah kecil untuk menuju ke sebuah hasil besar yang sangat kita mimpikan bersama itu. Kan begitu sebenarnya. Kendalanya kita terbuai dalam mimpi-mimpi Ya. yang diberikan bahwa kita akan dapat suatu hal yang besar. Seperti itu, Christian? Ya, oke Kak Andre. Ini saya mau bacain satu pertanyaan Kak Andre dari Facebook, dari live Facebook, dari Desi Lonto. Dia Ya. mau nanya nih Kak,
gimana caranya kita bisa merubah pola pikir kita untuk kedepannya kita lebih maju, pola pikir seseorang, gitu. Hmm. Bagaimana cara kita mengubah atau bisa merubah pola pikir kita yang selama ini mungkin ya bisa dikatakan belum maju-maju lah, Kak. Nah, bagaimana caranya nih, Kak? Halo Desi, ini salah satu mahasiswa saya juga. Oh iya, oke. Jadi merubah pola pikir banyak faktor. Kamu pertamanya pasti bisa dari mengikut lingkungan. Jadi benar-benar pilihlah lingkungan yang bisa membangun karaktermu, Ya, bisa membantu pola pikirmu, gitu. Kamu yang make a decision. Saya mau jadi seorang pengusaha, hiduplah di lingkungan pengusaha. ya, Walaupun itu kesannya kita memilih-milih, tidak, itu demi kebaikanmu. Karena iya, dengan betul sekali. perbincangan di bidang bisnis secara kontinu, tanpa sadar itu akan membentuk pola pikirmu menjadi seorang pebisnis. Iya, Itu yang saya sarankan. Yang kedua, eee, pendidikan itu sangat penting, Desi. Jadi, memang benar, satu hal yang perlu dilakukan dan diatasi atau mungkin dibantu, percepatannya di Papua oleh pemerintah saat ini adalah pendidikan, saya setuju. Karena itu memang dasar. Pendidikan ya bukan berarti secara formal, informal pun ada. Jadi sebenarnya sangat bagus sekali di UKIP ini ya. Jadi bisa membangun karakter mahasiswanya yang benar-benar punya kearifan lokal Papua dan nilai-nilai Kristiani itu tetap dipertahankan gitu. Jadi kita kita lengkap sebenarnya di sini. Tinggal kita saling menginspirasi. Jadi jangan berpikir bahwa kita menunggu sesuatu atau menunggu sosok entah siapapun itu supaya kita bisa berubah karena kehadiran sosok tersebut. Tidak. Kita semua dilahirkan istimewa. Kita sudah dibekali dengan yang saya bilang tadi. Tinggal dari kita saja yang bisa menghargai apa yang sudah diberikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, "Oh iya saya ini kan cuman disorong," nggak ya kembali lagi tadi saya ceritakan ya, kamu mau tinggal di kampung pun, kamu tidak bisa menutupi diri, menutupi kenyataan bahwa kalian adalah warga global. Kita ini sekarang sudah hidup di lingkungan global, kamu suka atau tidak suka, kamu tetap akan bersaing gitu, kamu nggak bisa tinggal sendirian di pulau dan, merana di sana sendiri, nggak bisa. Kita tetap harus, beradaptasi. Jadi itu tadi ya Desi jawabannya mungkin kamu pilihlah lingkungan seperti apa kamu mau, itu dulu yang awal. Karena lingkungan sosial itu sangat penting untuk pembangunan karakter ya. betul. Di UKIP saya rasa sangat baik lingkungannya untuk membangun karakter, untuk bisa memiliki pola pikir yang progresif ya, yang maju, yang bisa menghadapi tantangan seperti saat ini. Dan yang kedua, benar-benar pendidikan tuh diperhatikan. Jadi bersyukurlah kamu bisa berkuliah, bersyukurlah kamu bisa, menempuh pendidikan tinggi dan manfaatkan itu. Karena belum tentu juga kita karena berkuliah tinggi terus kita memiliki pola pikir yang maju, belum tentu. Kalau tidak dari diri kita sendiri mau membentuk, pola pikir yang baik. Saya pikir dengan pendidikan yang baik, dengan lingkungan yang baik, itu bisa membantu mengubah pola pikir kamu dan percaya diri, tadi kita kembali lagi, yakin bahwa kamu itu punya privilege. Kalau kamu tidak terlahir dari anak orang kaya, kalau kamu tidak terlahir dari anak orang pejabat, kamu tidak lahir dari anak bangsawan, setidaknya kamu masih bisa punya hak untuk menentukan mau jadi apa kamu ke depan. Kamu setidaknya punya hak untuk menentukan pilihan hidupmu dan bertanggung jawab dan itulah privilege-mu. Jadi yakinlah bahwa kita ini istimewa gitu. Jangan pikir kita biasa-biasa saja. Kamu mau tinggal di kompleks, kamu mau dianggap rendah, terserah itu kan anggapan orang. Tapi kamu mulia. Karena bagi semua orang yang peduli dengan kemanusiaan, kita manusia itu equal. Kita manusia itu sangat bergandeng tangan. Tidak ada yang misalkan membedakan hanya fisik. Mungkin kita tidak pernah memilih kita dilahirkan dari suku A, B, C. Kita memang sudah dilahirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa seperti begini. Nah sekarang bagaimana caranya kita menghadapi hidup ini? Kenali potensi kita, hargai diri kita dulu, hargai lingkungan kita, dan mari kita maju bersama, saling mendukung. Begitu Desi mungkin. Oke, terima kasih Kak Andre. Jadi Desi, kita harus mungkin untuk membangun pola pikir kita harus bergaul atau kita harus hidup di tengah-tengah lingkungan yang dimana kita dapat berkembang dan juga bisa meresap ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Ya, Ya. Kak Andre, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Kak Andre bisa memberikan kesimpulan
dari topik kita pada malam hari ini. Mungkin ada tips atau trik dari Kak Andre bagaimana cara kita, generasi-generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di Papua nih, bagaimana untuk kita bisa menghadapi tantangan globalisasi yang ada. Oke, saya pesankan untuk semua rekan-rekan, termasuk Christian dan mungkin generasi muda Papua yang sedang menyaksikan video ini, ataupun sedang berada di Papua, percayalah kalian itu semua sudah memiliki keistimewaan masing-masing. Percayalah kita ini semua sudah dibekali dengan segala hal positif untuk bisa hidup di tengah-tengah zaman modern seperti saat ini. Tugas kita hanya benar-benar menyadari bahwa kita harus mandiri. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, kita harus percaya pada kedua kaki kita untuk melangkah, tanpa harus bergantung kepada satu hal yang lain untuk memulai sesuatu yang baik. Kita punya potensi yang sangat besar. Papua ini tanah yang sangat luas, dibutuhkan generasi muda Papua yang bisa menjawab semua tantangan, karena kalian adalah tuan rumah yang bisa membawa kemana Papua ke depan. Jadi, bekali diri kalian dengan pengetahuan, dengan skill, dengan karakter yang mumpuni, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jangan malu, jangan minder. Kalian adalah warga negara Indonesia yang sejajar dengan warga negara yang lainnya, pasti punya kesempatan yang sama. Dan pesan saya juga buat pihak-pihak lain yang terkait, karena ini semuanya bersifat saling melengkapi ya. Kita benar-benar menjadi tanggung jawab semua pihak. Mohon untuk bisa saling bergandeng tangan, untuk bisa menjawab atau melihat potensi yang ada di tanah Papua, bisa melihat peluang-peluang yang kita bisa lakukan ke depan secara bersama, dan terbukalah untuk generasi muda yang saat ini sangat progresif. Kita harus akui bahwa generasi muda yang saat ini sangat cepat sekali perkembangannya. Bahkan penguasaan teknologinya pun sangat sangat pesat. Orang Papua itu sekarang pintar-pintar, Kak Christian. Mungkin kita belum menemukan, mungkin selama ini mungkin kita selalu terbentur dengan masalah bahwa tidak bisa menemukan anak-anak asli Papua yang punya kualifikasi, punya kompetensi dalam pekerjaan, dalam bidang-bidang bisnis tertentu. Saya jawab itu ada. Kenapa memang kita jarang terlihat di media atau apapun itu, karena memang ini pilihan kita untuk lebih melatih kemandirian kita, Kak Christian. Jadi saya cuman takut saja saat nanti kita banyak mengekspos, akhirnya mereka jadi terlalu mudah, mungkin terlalu santai karena sudah di-backup dengan sana sini, akhirnya mereka punya semangat yang dulu berapi-api untuk bisa mandiri, bisa membangun usaha sendiri itu jadi berkurang. Jadi benar-benar ini harus dilatih, kita harus susah. Maksudnya kita harus berani untuk susah menjalani proses. Proses ini ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang susah, ada yang gampang. Tapi selama tujuannya itu mulia, prosesnya pasti akan sangat berharga kalian hargai, pasti kalian lihat di hidup ini. Jadi jangan melupakan proses, tumbuhkan niat yang baik, kepercayaan diri yang kuat, bekali diri kalian dengan karakter, bekali diri kalian dengan pengetahuan, dengan kalian yang mumpuni untuk menghadapi tantangan globalisasi yang ada seperti saat ini. Dan tidak melupakan dari mana kalian berasal. Kalian adalah anak-anak Papua, dan kemana kalian akan melangkah. Kalian tetap harus bangga dengan budaya yang kalian miliki, dan tetap memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan masa depan. Begitu, Christian? Oke, baik. Terima kasih Kak Andre atas ilmu-ilmunya, atas informasinya buat kita semua yang mengikuti live streaming di live Facebook Ukip Sorong. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di live streaming Facebook Ukip Sorong di Ukip Talks. Dan tadi kita banyak sekali diberikan pengetahuan, diberikan informasi dari Kak Andre, bagaimana kita sebagai generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di tanah Papua ini, untuk bagaimana kita membekali diri kita menghadapi tantangan globalisasi yang ada saat ini. Jadi bekal yang tadi Kak Andre bilang, yang pertama itu kita harus mempersiapkan keahlian kita, ya tentunya, lalu pengetahuan kita, dan juga yang paling penting adalah karakter kita, ya. Dan untuk memulai semuanya itu, seperti Kak Andre mengatakan tadi, bahwa kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk memulai, dan juga mempunyai rasa ingin tahu untuk memulai sesuatu. Ya,
Dan jangan lupa bahwa kita di tanah Papua ini memiliki banyak sekali potensi dan sumber daya alam yang kaya raya. Tinggal bagaimana kita generasi muda, khususnya generasi muda Papua, kita kembangkan kemampuan kita miliki jiwa untuk mempersatukan, seperti Kak Andre bilang tadi, kita harus mempersatukan tujuan kita, bagaimana, dan tentunya hal-hal ataupun perkembangan yang ada di daerah kita semakin dilihat di dunia global. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Andre sekali lagi untuk waktunya, untuk kehadirannya Terima bersama kasih, kami di Christian. UKIP Talks pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai kita jumpa lagi di episode kedua dari UKIP Talks minggu depan dengan narasumber yang sangat luar biasa seperti Kak Andre pada malam hari ini. Terima kasih Kak Andre. Mohon Ya. maaf kalau kata-katanya banyak yang mungkin agak beribad karena saya juga nggak terlalu terbiasa dengan mungkin yang pertama saya minta maaf kalau mungkin ada kata-kata menyinggung, tapi niat saya ingin membangun generasi muda Papua yang ada saat ini supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi tuan di atas tanah kita di kemudian hari, dan semoga UKIP menjadi wahana, menjadi wadah bagi semua generasi muda Papua yang ada untuk membangun karakter, kemampuan, dan skill yang tadi saya katakan untuk menjawab tantangan globalisasi saat ini di bidangnya masing-masing. Semangat terus, UKIP. Betul sekali Kak Andre. Terima kasih Kak Andre, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Nanti mungkin untuk UKIP Talk selanjutnya mungkin nanti kita bisa mengundang lagi Kak Andre untuk topik-topik yang berbeda. Dan terima kasih semuanya telah bergabung bersama UKIP Talks pada malam hari ini. Tetap semangat dan selamat malam semuanya.